Iso disawang nanging ati tansah kelingan manis janjimu kuwi larane hati. Yang aku lorong ning kuat nyonggo tatu sing ana dodo peri rasane yen eling kowe angel tambane. Apa aku salah yen aku cerita apa anane wong sing ning sandingmu ben melu krungu piye tenane. Oke, teman-teman, waton gayeng piye tenane negeri ini. Wah. Jadi teman-teman, tema kita episode ini adalah survei, tentang survei. Survei itu selama ini yang kita lihat banyak benernya. Nah, sekarang Dia sudah pro kita. alih-alih Ganjar itu naik surveinya, survei hari ini Ganjar melorot dan Prabowo naik. Nah, seberapa percayakah teman di kiri saya atau di kanan saya dan ke kiri saya ini tentang survei? Seberapa berpengaruh? Menurut sekarang siapa yang duluan? Dari Mas Juding dulu. Kalau dulu kemarin tahun yang lalu kamu duluan, sekarang Mas Juding. Kalau pertama saya gebrak biasanya. Nah, Mas Juding aja dulu. Sampai percaya enggak sama survei itu? Dalam hal ini saya kurang percaya karena hasil survei itu sendiri kan namanya diagnosa. Diagnosa ini mempengaruhi kondisi politik dan diagnosa ini bisa dibuat untuk mempengaruhi politik supaya pemilihnya Ganjar itu ragu-ragu dan pindah ke Prabowo. Dalam hal ini sah-sah aja. Karena survei, lembaga survei itu tidak ada hukum, tidak ada hukum yang menyatakan wah ini salah, ini enggak, dia cuma survei kan. Ya, namanya survei ya, namanya juga survei kan. Bisa jadi, benar, bisa salah. Bisa pesanan juga. Oh, gitu. Itu pendapat saya. Betul kan? Saya senang dengan pemikiran. Lanjut, bagaimana? Benci ya. Bagaimana, Kliwon? Ya, Menurutmu? menurut saya tetap mengatakan survei itu menentukan sekali. Karena beberapa presiden sebelum-sebelumnya itu acuannya tidak hanya sekedar survei, memang biasanya turun langsung ke masyarakat dan rakyat ya, dalam rangka menyampaikan program. Tapi survei itu menunjang banget karena itu ilmiah, matematis sekali, 1 tambah 1 itu 2, nggak pernah meleset gitu loh. Ya, menurut saya survei itu adalah sesuatu yang penting dan itu menurut saya cuman tidak semua survei itu memiliki legalitas. Kadang survei liar bisa dibeli, bisa dikontrak dalam rangka kepentingan kelompoknya gitu loh. Menurut saya survei adalah menempati posisi yang paling penting. Pak Kamanan? Sebentar. Gini, saya menarik Pak. Dia sementara kasih kesempatan untuk berpikir. Saya tak kasih prolog untuk dia. Gitu. Ini menarik, edukasi untuk yang nonton kita. Ini makin gayang video kita. Karena ada tokoh yang antagonis yaitu Jupri. Nah, menurut saya ketika kita bicara tentang politik, kita supaya apa? Melek politik. Jangan sampai meleknya hanya ketika ada uang dan ada sego kan itu ya. Jadi Pak Ferry ini udah dia kontra dengan pemikiran kalian berdua, sekarang menyerang secara personal. Ayo tanggapi, Pri. ayo Bri. Begini Pak Joni. Seperti episode-episode sebelumnya, pemikiran Kliwon ini terlalu mengada-ada dan terlalu cetek. Jadi dia menyimpulkan segala sesuatu tanpa dipelajari dulu.
survei adalah pasti. Itu yang dinyatakan tadi. Seperti matematika katanya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, sementara sahabat sepemikiran saya tadi sudah mengatakan survei bisa dibuat. Dan tidak ada sesuatu yang pasti dari survei. Namanya survei. Begitu. Jadi saya sama sekali tidak percaya survei, apalagi dengan Mas Kliwon. Sebab saya cuma percaya dengan Allah. Jadi kalau soal matematika, jawaban Anda 1 tambah 1 sama dengan 2, itu fakta. Karena 1 tambah 1 pasti 2. Tapi kalau survei ini beda. Karena survei ini hanya random. Jadi mungkin dalam 100 diambil 1. Kalau ngambilnya pas ya hasilnya pas. Kalau ngambilnya keliru. Padahal yang diambil itu banyak. Jadi tidak bisa 1 tambah 1 sama dengan 2. Coba 1 tambah 1 keterangan. bisa jadi 6. Soalnya kalau saya menerangkan itu tadi pasti dibantah dengan dia. Cecungu. Makanya aku sudah bilang tadi, catatannya adalah survei tidak semuanya memiliki validitas, memiliki sesuatu yang pas, karena ada survei-survei, terutama yang saya kagumi adalah survei Carta Politika, keren itu menjadi acuan, bisa mengubah jalan pikiran para tokoh-tokoh politik untuk bagaimana kita harus berkoalisi. Karena apa? Ini loh, surveinya ini ternyata Ganjar ini turun, ini Prabowo naik, maka kita harus mencari koalisi-koalisi yang tepat. Jadi mempengaruhi peta politik ternyata survei itu. Begitu Pak John. Pak John sebagai moderator jangan diam seperti kehabisan bahan. Oke. Saya kan mendengarkan. Di bawahnya ada kacamata. Kacamatanya di bawah tapi pikiran-pikirannya kurang. Tapi nanti kalau saya potong nanti saya kok dipotong terus. Soalnya saya tidak adil kan. Itu saya kan serba salah. Ketika saya nggak memotong saya dikatakan diam saja. Soalnya tidak punya bahan. Tapi ketika saya potong dikatakan nggak adil. Inilah manusia itu selalu begitu. Ya, sekarang Pak RT, menurut Pak RT seberapa penting sih survei ilmiah itu? Tadi terjemahkan Pak RT. Pertama, saya percaya adanya survei. Itu pertama ya. Yang kedua, survei ada yang kredibel, ada yang abal-abal. Nah, survei yang kredibel itu bisa dipertanggungjawabkan prediksinya. Di antaranya ada LSI, Carta, Lembaga Survei Indonesia tadi, Indikator, SMRG. Nah, itu survei-survei yang kredibel, artinya bisa dipercaya. Tapi ada yang abal-abal. Abal-abal itu yang pesanan sesuai ya seperti ya pemilu tahun itu, kemarin ya. kan. Yang Karena lain. itu udah terbukti. Tahun 2014 survei-survei yang kredibel itu terbukti. Ya. Nah, itu nggak jauh berbeda dengan quick count yang asli. Oke. Artinya gini, kalau tadi menunjukkan bahwa sekarang kan survei ternyata hasil survei menurut kalian berdua bahwa itu penting banget dan pengaruhnya besar. Artinya sekarang kan survei yang mengatakan bahwa sekarang ini Ganjar secara survei turun, Ya. Prabowo naik. Ya. Nah, pertanyaan saya Mas Jeding, kira-kira kalian kan tidak percaya tuh dengan survei. Benar nggak sih maksudnya secara matematikanya itu bahwa Ganjar secara dukungan itu Prabowo sekarang agak lebih unggul sedikit dari Ganjar? Dia nggak percaya survei, Kalau gimana saya- mau berpendapat? Kalau saya percaya dengan gini. Satu, sebetulnya dukungan masyarakat Ganjar ini sudah bulat, sudah kelihatan. Karena Ganjar ini satu-satunya penerus daripada Jokowi. Masyarakat ini sudah lelah untuk mengulang sesuatu yang baru, bongkar ini, bongkar itu, yang tidak pasti. Ya. Padahal Jokowi ini sudah bukti pasti. Jadi survei ini cuma untuk apa? Untuk memberikan pengaruh yang buruk, kepada pemilih supaya pemilihnya mikir, oh iya ya ada alternatif untuk ini. Saya tidak percaya soal itu. Ya anehnya dia itu kenapa ya, seakan-akan dari setiap episode membela rezim Jokowi gitu loh. Sementara era Karena saya beli era mobil aja dari era Jokowi, jangan keliru. iya, dan bahkan runtuhnya runtuhnya kerajaan bisnisnya itu di era Jokowi sampai jadi mendring sekarang. Itu loyalnya kita. Ya.
Jadi begini menurut saya. Jadi survei yang terjadi sekarang yang sudah yang seperti tadi bahwa Ganjar turun kemudian Prabowo naik. Saya pikir itu salah satu dari Dinamika. taktik politik dalam goreng menggoreng. Politik juga Keren. politik itu Gula. seperti gorengan. Jadi siapapun yang menggoreng, tapi cara menggorengnya hampir sama, dibalik-balik, di atas, di bawah, dalam rangka mematangkan strateginya. Nah, saya pikir itu goreng apa yang sudah survei-survei yang terjadi ini, jadi itu adalah salah satu strategi bagaimana membalik-balikkan fakta, bagaimana supaya menguatkan dan melemahkan lawan. Saya pikir seperti itu. Makanya saya nggak percaya. Bagaimanapun saya tetap percaya dengan Allah. Ya, menurut saya Kamu ini. percaya sama Allah? Enggak. Ya, Bukan itu. Kalau itu saya semua orang juga percaya, percaya saya sama percaya. Allah. Dia selalu mengatakan begitu sementara Jumatan setahun sekali. Ya, gitu. Dan menurut saya, Setidaknya saya pernah daripada Ya. tidak pernah sama sekali. ya, dan menurut saya gini loh, survei itu memang sesuatu yang ilmiah. Yang tidak ilmiah itu hitung-hitungan siapa narasumber yang paling digemari dan siapa narasumber yang paling dibenci, kan begitu. Di situ akan terlihat, ya. Ada netizen mengatakan mencret itu berarti mengerikan itu. Artinya bukan mencret secara fisik, tapi pemikirannya sangat mencret. Tapi kalau mencret itu biasa tuh. Yang nggak biasa kampret. Dan menurut saya survei itu sebenarnya gini loh ya. Survei itu dianggap penting ketika itu dia menaikkan elektabilitas dan ternyata membela salah satu tokoh. Tapi tokoh yang merasa surveinya dianggap rendah, ya nggak setuju dengan survei. Gitu ya. Paham ya? Paham. Logis banget ya. Logis, Cerdas logis. ya. Cerdas. Oke, intelektualitas di atas rata-rata, sementara teman-teman di bawah rata-rata. Ini udah mulai sombong. Udah mulai sombong. Nanti kita bikin Mas. Kita bikin akun palsu, kita serang ganti dia. Kita serang ganti dia tuh. Leon jangan sok tahu kamu tuh pinter apa. Kliwon cerot. Dan survei yang kredibel Iya. itu tidak ada goreng-menggoreng. Oh. Karena dia independen. Oh. Dia nggak ada pengaruh sana sini, nggak dibayar sana sini, dan dia bekerja secara ilmiah dan terpercaya. Itu Itu yang survei yang kredibel. kredibel. Tapi aku nggak tahu survei yang abal-abal mungkin yang dipercayai dari pihak sini. Ya. Itu mungkin Karena survei-survei yang begini. abal-abal. Begini, karena pada kenyataannya saya yakin ketika secara real di survei, misalnya 200 orang disurvei, dan itu nyata jawaban yang langsung, itu saya yakin misalnya salah satu misalnya Ganjar tidak akan turun. Begitupun sebaliknya yang tadi dikatakan Prabowo tidak akan naik. Itu yang real di dalam masyarakat gitu. Tetapi survei bisa aja menggoreng. Salah satu dinaikkan, diturunkan. Monggo-monggo aja sah-sah Nah, itu aja. survei yang Tapi belum abal-abal. tentu Abal-abal. benar. Tapi survei yang kredibel dia nggak mau berbuat seperti itu. Jadi Karena itu begini. pertanggungjawaban atas yang nyurvei itu sendiri, Ya. lembaga itu Iya. sendiri. Tadi- Jadi dia nggak saya- akan main-main itu. Saya pikir begini, survei yang paling kredibel, yang bisa kita percaya adalah yang hari itu terjadi. Misalnya dari hasil pemilu misalnya, pemilihan presiden pada hari itu jelas kredibel. 100%. Karena kenapa? Karena memang sumber-sumbernya jelas, sudah langsung dari masyarakat langsung, gitu loh. Dan sumbernya, data-data mereka itu jelas. Sekarang data-datanya dari mana? Kita nggak tahu. Nah, oke Gitu lah. loh. Jadi gini, tadi tuh pas ada kita ngobrol-ngobrol pas commercial break, pas iklan tadi itu, terus Mas Jeding bisik-bisik, kenapa dia nggak percaya sebetulnya dengan survei yang mengatakan sekarang Prabowo naik? Dia bilang begini, "Lah, apa yang diharapkan dari Prabowo? Apa mungkin mereka orang kok lebih memilih Prabowo daripada Ganjar? Karena secara umur Prabowo udah 72 sekian, secara kesehatan masih kesehatan Ganjar, itu Mas." Kalau Itu bagi bikin saya- mereka tidak percaya tadi itu, seperti itu. Jadi kalau Ngapa sih, saya Mas, gini, itu? saya ngelihat fakta yang terjadi aja. Prabowo bukan saya menjelekan Prabowo. Prabowo bagus. Prabowo orang yang berkebangsaan sangat tinggi, wawasannya luas, Nasionalis. nasionalis. Dan namun dalam hal ini kita ngelihat ada yang lebih bagus, yaitu yang bakal meneruskan program-program Jokowi itu. Kita capek untuk mengulang lagi itu. Kalau
sudah dibuat program ini diganti lagi capek. Akhirnya Indonesia tidak akan selesai. Oh, maksudnya Mas Jering, kalau misalnya Prabowo yang jadi presiden, Bisa jadi. tidak akan dilanjutkan gitu programnya? Pasti banyak hal yang kebijakannya yang kebijakan baru pasti Karena ada. beda partai Sudah ya? sepakat kok. Beda, ya. Sudah sepakat bahwa Prabowo itu akan melanjutkan program-program Jokowi. Itu kan dari speak Hah? dari speak doang. Tapi kepentingan politik itu nanti berbeda. Betul. Karena Betul. Prabowo tidak bergerak sendiri sebagai presiden. Tuh, kalau seandainya dia melenjani, nanti rakyat akan menilai gitu loh. Tapi sudah terlambat. Tidak ada gunanya lagi. Belum. Tunggu 5 tahun lagi. Belum Sudah pemilu aja terlambat. masih besok. Belum Kalau- terlambat. Kalau Prabowo udah jadi kan udah terlambat. Sama kayak Mas Jering tadi, ketika dulu waktu episode yang lalu, ketika Anies disuruh mengurus PR-nya lagi. Oh gimana dia ngurus PR-nya udah lengser udah selesai. Nah, iya. Wong ini pemilunya masih nanti kok jangan terlambat ini. Lah iya, kalau Umpama. nanti sampai akhirnya Prabowo-nya belanjaan kan sudah terlambat. Itu sudah kita nggak bisa ngomong lagi. Ya, nasi udah jadi bubur. Udah jadi ya. bubur. Enggak. Karena nanti keputusan-keputusan itu bukan omongannya Prabowo, keputusan orang-orang yang berkepentingan. Jadi tentang- sebenarnya gini, sebenarnya sumbernya semua seperti tadi juga cawe-cawe apapun yang karena bagaimanapun sebenarnya Bapak Pembangunan kita, Pak Arno. Wah, adoh banget. Presiden, Kelamaan. Bapak Presiden Joko Widodo masih sangat dipercaya Oleh oleh seluruh hampir ha- seluruh. Ya, hampir seluruh lah oleh masyarakat Indonesia kebanyakan. Masih sangat dipercaya. Itu sebabnya ketika dia ngomong sedikit musuh-musuh politiknya pasti akan menyerang karena dikhawatirkan gitu. Ini akan diikuti karena beliau masih sangat dipercaya. Itu kita harus akui. kenapa nggak ada pengharapan dan optimisme? Siapa tahu kalau presidennya bukan orang-orang PDI koalisi, terus Prabowo, siapa tahu bisa lebih meningkatkan karir ekonominya kan gitu. Nggak ada keinginan begitu ya. Jadi dia ingin stagnan gitu ya dengan rezim yang sama gitu loh. Bukan. Kita sudah merasakan. Pada zaman Jokowi Karir ini, ekonomi. secara hukum berjalan sesuai dengan aturan. Itu. Terus Dan kemudian tidak pandang bulu, ekonomi naik, tidak pandang bulu. Heeh. Dan zaman Jokowi, teman kita juga bisa beli mobil. Beli mobil. Artinya ada peningkatan ekonomi. Iya. Ya. Enggak, Ekonomi meningkat itu. waktu saya punya mobil karena dapat rezeki diundang dongeng oleh partai PKS. Beda. Wah, itu masalahnya. Iya, suruh dongeng itu. Oh, Terus apa PKS? Iya, nggak ada hubungannya dengan partai PDI, nggak ada. Artinya kamu pro anu dong. Sekarang pro Anies loh kamu. Kamu pro Anies ya? Ya saya berubah-berubah sih. Tergantung yang bayar. Nah ini macam ini kalau narasumbernya begini kita sulit tuh. Pemikirannya Nggak bisa. berubah-ubah pakai kata-katanya. Soalnya kita konsisten biar kita susah. Iya. Jokowi, tapi kita konsisten. Iya. Sedikit Sedikit sama dia. sedikit kita kendorkan supaya dia di atas angin. Selama ini kelepek-kelepek terus yang serangan kita. Kamu masih ada lagi? Ya nggak Sudah ada. tutup. Ya oke lah teman-teman ya. Kita juga bingung nih masalah survei ini. Benar atau salah itu sebuah survei. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Bye bye. Es.